Merhaba barudak, welcome to Scholarcast, Scholarship Podcast. Oke barudak, selamat datang di podcast ini yang kita akan bicarakan semua tentang beasiswa. Hari ini kita kedatangan tamu sang awardee YTB, senior, sepuh, senpai, name it. Pokoknya anak lama yang udah bantu anak-anak yang mau ikut YTB, yang mau daftar YTB tuh udah banyak dibantu sama dia. Langsung aja kali kita kenalin ya. Selamat datang, Nilam. Selamat datang, terima kasih. Tapi itu lebay banget ya guys, disclaimer, nggak gitu, oke? Itu lebay banget. Ya gimana kabarnya Nilam? Cukup baik, alhamdulillah ya, meskipun cuaca akhir-akhir ini sering mendung. Cuaca ya yang mendung, cuaca betul. ya. Cuaca ya Oke. guys, cuaca. Nah, jadi kan gini Lam, pasti barudak-barudak yang nonton ini kan ada dong yang mau lanjut YTB. Ada. Sebagai salah satu beasiswa yang paling dikenal lah di Turki ya. Betul. Nah, perjalanannya kan of course nggak simpel dan sangat panjang ya. Sangat panjang ya guys. Sangat panjang ya. Sangat passionate ya. Betul, sangat betul passionate ya. ya. Oke. Pasti kan itu kan perjuangan dimulai dari masa-masa sekolah, masa-masa SMA, pre-scholarship, bener ya? Betul sekali. Boleh dong kita pengen kulik gimana proses dari awalnya tuh, bisa diceritakan sedikit gimana? Boleh. Jadi kan sebenarnya gue tuh kan pengen kuliah di luar negeri kan sejak kecil ya sebenarnya. Sejak kecil? Iya, tapi ya gue tuh bukan anak yang spesial gitu. Maksudnya gue tuh anak biasa aja. Kayak ya gue tinggal di kampung, terus gue sekolah di sekolah negeri dari SD sampai SMA. Yang kayak ya udah gitu. Nggak ada paparan international culture or something like that sama sekali aja kalau dari sekolah. Nah, cuma ya makanya ketika gue masa-masa SMA itu tuh sebenarnya gue juga dibilang cukup seperti anak SMA normal lainnya ya sih. Cuma bedanya gue cukup aktif aja dulu waktu di SMA. Kayak gue ikut OSIS, terus gue juga ikut 2 ekskul, terus juga ngurus juga tuh ekskul. Waktu itu gue ikut pecinta alam sama fotografi. Nah, di situ tuh kayak ya super padet lah sampai masuk di fase gue tuh mungkin kalau enggak diingetin sama emak gue yang galak, itu tuh pasti gue udah lost track of time banget. Oke. Karena Menarik kayak misalnya gue nih lagi rapat OSIS nih atau misalnya lagi latihan pecinta alam gue atau gimana gitu, emak gue pasti sering banget nelponin gue kayak, kamu tuh gimana sih? Kamu tuh tahu nggak sih tahun depan tuh kamu tuh udah gak di rumah. Kamu tuh 18 tahun tuh udah harus keluar rumah. Kamu tuh kalau misalnya udah gak dapet beasiswa ya, entar gak ibu bayarin kuliahnya. Panik dong gue. Ya, terus gue kayak, iya sih emang bener gue harus mulai mikirin masa depan. Meskipun apa yang gue lakuin saat itu tuh, ya emang berdampak positif ke masa depan gue. Oke, paham. Gitulah. Jadi gini lah, menarik banget ya. Jadi lu dulu bisa dibilang anak aktif banget nih organisasi nih ya. Pertanyaannya adalah, gimana sih lu discover YTB ini atau misalnya lu mau ngejar beasiswa lain sebenarnya dulu atau emang fokus banget di YTB nih gimana? Ya bener, karena pertanyaan itu gue jadi keinget. Jadi tuh sebenarnya gue tuh emang dulu emang pengen keluar negeri kan. Nah makanya gue juga ketika teman-teman udah pada mulai kayak mikirin, ada gue masuk PTN mana, itu gue tuh kayak gue nggak mau ke PTN, gue maunya keluar negeri, tapi kemana ya? Nah waktu itu tuh gue emang udah sempat searching. Nah gue tuh dulu dengan idealisme gue tuh pengen ke Norwegia. Oke. Sebenarnya ngeliat aurora segala macam. Iya, ke University of Oslo waktu itu. Cuma kayak gue tuh kayak nggak dapet paparannya gitu loh. Gue nggak dapet, jujur aksesnya gue dapet dari internet. Tapi itu gue kayak have no clue gitu, kayak apa itu I-level, apa itu SAT. Gue kayak itu bukan nggak diajarin, nggak ada di sekolah negeri aja gitu. Nah makanya waktu itu entah dari mana ibu gue dapet informasi kalau misalnya ternyata mungkin loh kuliah ke Malaysia, di mana Malaysia juga keluar negeri, dan juga ada namanya University Malaya yang dia itu juga masuk top 100 dunia. Betul, University Malaya terkenal itu. Tapi juga kayak itu di Malaysia gitu loh, kayak negaranya bahasanya sama, kulturnya sama, terus tinggal gitu kan. Terus juga jadi kayak kayaknya lebih terjangkau nih ke Malaysia aja kayak daripada muluk-muluk ke Norwegia gitu kan, kayak gitu. Nah cuma makanya waktu kelas 12 semester 2 kayaknya waktu bulan Januari atau mulai Desember ya gitulah, antara periode itu gue tuh udah mulai siapin dokumen-dokumennya tapi buat apply yang ke
Malaysia, bukan ke Turki. Turki. Karena waktu itu gue udah tahu ada beasiswa YTB ini waktu bulan Januari awal sih, tapi itu gue kayak enggak kayak ya iya oke gitu. Agak kayak, skeptis atau nggak tertarik gitu. Ya bisa dibilang kayak dulu gue tuh nggak gimana sama Turki gitu loh. Dan juga kayak ya apa sih, gue biasa aja gitu, anak yang biasa aja. Terus juga ya nggak pernah menang juara-juara nasional atau internasional, ya paling mentok juga menang juara 3 short movie, tapi itu juga di skala kota doang gitu loh. Kayak ya udah gitu. Makanya waktu itu gue mempersiapkan diri untuk aplikasi ke University Malaya tersebut. University Malaya di Malaysia itu. Iya, nah cuma udah nih gue udah nyiapin semuanya, dan termasuk gue waktu itu bulan Januari itu gue juga persiapan IELTS sebenarnya, dan gue juga ambil tes IELTS sempat les les sih sebulan doang online gitu, dari Instagram gitu nemu gitu, terus kayak wow bagus juga gitu. Nah terus sebenarnya gue tuh baru ngasih tahu emak gue kalau misalnya ada nih beasiswa namanya YTB, tapi itu tanggal 17 Februari 2021. Nah, karena beasiswa YTB itu tutupnya kan setiap tahun tuh tanggal 20 Februari. Nah, H-3 ya, tuh. teman-teman. Ya, H-3 tuh gue baru kasih tahu sama gue, Bu, ada nih beasiswa fully funded sih, tapi di Turki. Terus sama gue marah gitu kayak, "Lah, terus kenapa gak daftar?" Terus kayak, ya gimana, udah telat, Bu. Enggak ada namanya telat-telat. Masih ada 3 hari kan? Masih ada 3 hari Masih ada 3 hari. Nah, siapin terus semuanya itu. Iya, terus gue kayak, wah, gimana nih cara siapin hal-hal dalam 3 hari gitu kan? Betul. Apalagi sebelumnya ya gue cuma punya IELTS doang gitu. Masa gue juga belum terjemahin dokumen-dokumen, atau bahkan gue belum bikin transkrip nilai, atau bahkan gue belum bikin SKL dari sekolah atau gimana pun itu kan. Nah, dalam 3 hari itu gue tuh literally nge-rush semua dokumen yang harus disiapin kan, karena kan literally banyak banget sih, ada ijazah, transkrip, dan sertifikat kan juga harus diterjemahin juga. Terus gitu. Gimana itu prosesnya? Nah, terus tuh karena gue mau meminimalisir budget untuk mendaftar beasiswa ini kan, karena kan kalau misalnya sebenarnya kan diharuskan kalau misalnya untuk ijazah sama transkrip nilainya itu harus di translate, tapi harus pakai sworn translator gitu, jadi penerjemah tersumpah. Betul. Nah tapi itu satu, waktunya nggak nutut. Dan 2, kalau misalnya nutut juga, itu tuh pasti mahal banget. Kayak selembara bisa 100.000 atau 110.000 gitu kan. Iya benar, penerjemah tersumpah. Dan kayak no gitu kan, kayak gak punya uangnya gitu. Akhirnya dalam waktu 3 hari itu tuh sembari menyiapkan ini juga recommendation letter sama letter of intent yang memang harus mikir kan. Letter of intent yang melegenda itu kan. Iya. Gimana kalimat pertamanya? Nanti dulu ya. Oke. Nah, itu tuh gue akhirnya nemu nemu life hack lah ya. Life hack gimana caranya gue bisa bikin dokumen ini dalam bahasa Inggris tapi itu legal gitu. Akhirnya semua dokumen gue tuh sertifikat lah, ijazah, SKL, intinya semuanya yang dipakai buat daftar YTB itu tuh gue translate sendiri, gue bikin template sendiri, transkrip dalam bahasa Inggris, gue cari tahu sendiri makna GPA itu apa, makna ini itu apa, gitu-gitu. Terus ya gue beneran translate sendiri, terus gue minta tolong. Sebenarnya gue agak maksa sih. Gue maksa kepala sekolah gue untuk tanda tangan di yang bahasa Inggris itu gitu loh. Shout out untuk kepala sekolah SM47. Oke. Lu belum ngasih tahu lu sekolah di mana lu? Oh iya, dulu tuh aku tuh sekolah di SMAN 47 Jakarta yang deket Tanah Kusir, deket kuburan. Oke. Ada yang mau di shout out guru-gurunya? Terima kasih banyak untuk Bu Heni, guru dulu mengajar kimia yang sudah sangat membantu saya dalam melakukan semua hal ini agar saya sekarang jadi di sini gitu. Shout out Bu Heni ya. Terima kasih banyak Bu Heni. Terima kasih Bu Heni. Nah, maksudnya kayak ya itu tuh dan ya udah, dan di dokumen tersebut yang gue bikin sendiri terjemahannya itu ya legal karena ada cap sekolah, ada kop sekolah, ada tanda tangan sekolah. Jadi kayak it's a life hack gitu. Minim biaya juga. Minim biaya juga, hanya perlu skill Word aja gitu, kalau bisa bikin tabel-tabel. Dan skill bahasa Inggris, of course. Skill bahasa Inggris, of course. Tapi itu enggak sih, itu juga nyontek ke Google gitu. Kayak bahasa Inggris PKN itu apa ya gitu. Kan ada gitu. Nah, terus baru itu mungkin kayak selesainya sekitar 1 harian gitu, berarti tanggal 2 hari kayak 18-19 itu. Oh ya, BTW, di tanggal-tanggal tersebut itu tuh juga aku tuh waktu itu lagi ada ujian praktek.
Di mana ujian praktek kelas 12 itu tuh dulu tuh karena online jadi semuanya harus bikin video. Dulu tuh inget banget kayak sembari ngerjain itu, aku juga sambil ngerjain praktek fisika di mana itu ngerjain hukum suntik. Jadi kayak pusing banget gitu, ada ujian praktek, ada harus apply beasiswa YTB tanggal 20 udah tutup dan juga harus bikin letter of intent gitu. Nah, pada akhirnya tanggal 20 itu kekejar lah semuanya ya. Nah, untungnya di Indonesia dan Turki ini punya waktu 4 jam perbedaan kan. Ya. Nah, jadi tuh aku tuh kalau nggak salah nge-submitnya itu kalau di Indonesia ya tanggal 21 Februari jam 3.30. Jam 3.30 tapi masih ada setengah jam lagi. Iya, berarti itu tandanya kalau di Turkinya itu tanggal 20 Februari jam 23.30. Iya, jadi kayak setengah jam sebelum itu kayak sangat dramatis ya. Sangat dramatis sekali kayak gitu. Oh ya, karena selain letter of intent, aku juga harus bikin surat rekomendasi sendiri. Karena ya jadi meskipun kepala sekolah yang tanda tangan, aku juga bikin surat rekomendasi buat sekolah gitu. Jadi kayak agak menjilat diri sendiri gitu. Cuma maksudnya kayak ya I made all of that by myself. Jadi dramatis banget ya. Sangat dramatis juga itu dalam 3 dan hari. Gitu. Sempet apakah ada kekhawatiran bahwa itu nggak bakal diterima? Tentu saja karena saya waktu itu tuh mungkin ini bodohnya gue juga, gue tuh nggak ngecek YouTube sama sekali. Jadi kayak gue literally, oke, daftarnya kan dari website BBS ini nih. Gue pelajarin, butuhnya ini gitu kan. Ya udah, gue terka aja sendiri tuh. Ini yang dimaksud dengan ijazah tuh boleh nggak sih begini, nilainya tuh benar nggak sih begini. Terus udah gue apply sesuai dengan penalaran gue. Terus habis itu gue pikir, kenapa gue gak buka YouTube? Terus waktu setelah gue submit, gue buka YouTube, terus kayak, lah, gue gak kayak gitu. Oke, menarik. Gue gak kayak gitu. Jadi itu kekhawatiran lu selama masa proses itu? Iya, kayak, dan itu tuh gue taunya kan setelah gue submit gitu kan. Iya. Nah, terus setelah submit itu gue jatuh sakit sih jujur. Jatuh sakit karena sangat capek. Karena begadang kan, gak tidur sama sekali buat bikin letter of intent dan berpikir keras. Betul. Apa yang ingin kulakukan di future plan kalau misalnya kuliah di Turki gitu kan. Itu kan isi letter of intent-nya. Gitu deh. Menarik banget ya. Jadi selama prosesnya itu dramatis banget nih. Iya, meskipun itu dalam waktu yang singkat ya guys. Iya, itu cuma 3 hari ya guys ya. Iya. Nah Lam, kan setelah perjalanan panjang tadi yang sebenarnya singkat tapi sangat draining dan dramatis itu kan pasti deg-degan dong. Pasti. Pertama, mungkin gimana perasaan lu? Apakah dengan perasaan lu yang kurang tertarik dengan YTB ini, kurang tertarik quote on quote ya? Apakah lu menunggu gimana proses setelah pendaftarannya? Apakah ada wawancara dan lain-lain? Bisa diceritain untuk barudak-barudak yang nonton ini? Iya, tentu saja saya menunggu karena ini beasiswa full ya. Jadi saya pasti akan kuliah super duper gratis gitu kalau keterima. Harapannya tinggi tapi. Tidak tinggi. Waktu itu saya juga daftar beasiswa lain kebetulan dan saya berdoanya ke beasiswa yang itu gitu. Bukan beasiswa ini karena udah hopeless, nggak mungkin lah. Yang mana tuh beasiswa? Iya, jadi saya siap sholat tuh beasiswa ini ya Allah. Nah, cuma waktu itu akhirnya setelah penantian yang cukup lama, jadi tuh karena waktu itu juga pandemi, jadi ada keterlambatan dalam pengumuman. Biasanya pengumuman interview invitation itu dilakukan tuh sekitar bulan Juni harusnya. Bulan Juni. Tapi waktu tahunku itu dilakukan bulan Juli gitu. Jadi itu pun juga aku tahu aku dapat interview invitation itu tuh bahkan kayak sehari setelahnya gitu kayak. Sehari setelah? Iya, jadi gini, yang dapat interview invitation itu bukan semua orang. Betul. Cuma yang lolos berkas aja. Dan yang nggak lolos berkas itu nggak dapat email sama sekali. Nah, aku tuh baru tahu aku dapat email tuh sehari setelah email tuh masuk. Jadi kayak aku waktu tuh lagi habis sholat subuh kebetulan terus buka email, apa nih kok bahasa asing gitu kan. Terus kayak apa nih truk buka Google Translate, lah aku dapat interview invitation, terus langsung deg-degan kan. Karena ternyata interview invitationnya itu tuh dilakukan itu seminggu setelah dapat pengumuman. Jadi kalau salah pengumumannya tanggal 9 Juli, terus interviewku tanggal 15 Juli. Nah, itu sempat khawatir nggak ya? Kayak bulan Juni nih harusnya, tapi nggak ada ini, nggak keterima nih. Ya bukan khawatir lagi, udah tidak berharap peduli gitu, tidak berharap apapun. Berarti kaget banget ya waktu dapat. Iya, berarti kaget sekali, betul, kaget sekali. Nah, terus akhirnya waktu aku dan untuk interview ini, aku pun kayak udah mulai serius dong, wah ini nih harus banget dikejar ini, gak boleh sampai lepas gitu kan. Akhirnya aku
untuk menyiapkan interview ini aku sempat nelpon mentor IELTS-ku dulu, karena mentor IELTS-ku dulu tuh juga waktu saat itu sedang kuliah di Harvard. Nah, Wow, jadi waktu itu aku keren sekali konsultasi lah ya dengan beliau, kayak aku harus bagaimana Mau gitu. di shout out mentornya? Boleh Kak Asep, makasih banyak Kak Asep Suryana. Shout out ya Kak Asep, makasih banyak. Iya. Lalu sembari menyiapkan jawaban-jawaban untuk interview gitu kan, saya juga menyiapkan portofolio, karena kan kebetulan saya kan daftarnya TV film ya. RTC ya, radio, TV, and cinema. Terus saya waktu itu bikin short movie ala anak SMA yang nggak tahu apa-apa lah, waktu itu malu banget sih kalau dibilang, tapi saya membuat lah seenggaknya ini loh, saya tapi lu bangga punya ketertarikan kan gitu. ya. Iya betul. Nah, datanglah hari wawancara kan. Wawancaranya online waktu itu karena pandemi. Karena sebenarnya harusnya dilakukan secara offline. Di mana tuh kalau offline? Kalau offline biasanya di UI kalau nggak salah. Oh, di UI. Ya, jadi dosen-dosen dari Turki tuh datang ke Indo. Jadi yang nguji langsung memang liburan orang kali Turki mereka ya. gitu. Ya mungkin ya, tidak tahu. Cuma maksudnya biasanya offline, cuma waktu itu online. Aku dapet jam 11 malam waktu itu. Jadi kayak udah capek, tapi aku udah standby jam 6 gitu kan. Jam 11 malam itu berarti jam 5 di Turki ya? Iya betul, jadi masih sore gitu di kantor YTB, pasti ada gitulah. Nah, ternyata plot twistnya setelah persiapan panjang interview itu kan aku udah nyiapin kayak perkenalan diri yang bagus dan menarik gitu kan. Ternyata tidak ditanyakan, yang ditanyakan tuh, jadi interviewku tuh hanya 6 menit. 6 menit? 6 menit untuk dapat 100% fully funded. Iya, 6 menit yang isinya cuma, oke, apakah kamu benar Putri Lamsari? Iya, coba tunjukin paspornya, oke. Terus kamu dulu kamu daftar Univ Indo juga nggak? Terus aku bilang daftar. Pakai jalur apa? Bilang jalur SBMPTN gitu kan. Terus, keterima di mana? Waktu itu kebetulan aku udah sempat keterima di TV Film Unpad. Terus aku jawab, Pajajaran University in Television and Film Major gitu kan. Terus kata bapaknya langsung, di Unpad gitu. Jadi bapak Turki ini tuh tahu kalau kalau Universitas Pajajaran itu disingkatnya Unpad gitu di Indonesia. Jadi kan bapak Turki ini memang udah tahu gitu loh seluk-beluk edukasi di Indonesia tuh gimana gitu kan. Terus setelah ditanya gitu, skor kamu berapa? Terus aku jawab lah skorku, terus dibilang sama skor bapaknya, SBM ini? Iya, skor SBM. Terus dijawab sama bapaknya, skor kamu cukup tinggi juga ya, kamu yang tertinggi loh dibanding anak-anak yang lain gitu. Terus aku kayak, apakah benar gitu kan? Terus akhirnya setelah itu bapaknya cuma nanya, kamu yakin nggak kalau misalnya pengen tetap daftar di jurusan yang kau pilih? Soalnya aku pilih jurusan pakai bahasa Turki, padahal kau punya IELTS. Terus aku bilang, nggak apa-apa, aku pengen belajar bahasa baru. Gimana perasaannya sekarang? Apakah kamu menyesal? Apakah kamu harusnya aku bilang maunya yang Inggris aja? Iya, harusnya aku gitu, karena aku takut gak keterima kan. Iya, betul. Tapi ternyata kita tuh boleh request saat interview, aku baru tahu. Jadi boleh kayak, sebenarnya aku nggak yakin banget sih sama pilihan universitasku, boleh nggak kalau misalnya dipilihin yang lain? Itu sebenarnya boleh. Take notes ya teman-teman, take notes ya yang mau daftar YTB. Iya, terus aku bilang, terus udah kayak oke, see you, bye-bye. Terus kayak bye-bye, terus aku kayak, loh aku kan belum nunjukin filmku gitu. Kayak, terus akhirnya aku kayak, apaan sih, apa yang bisa didapat dari wawancara 6 menit tersebut gitu. Gitu kan. Tapi guys, ketika bulan Agustusnya, lupa tanggal berapa, kayak tanggal 14 Agustus gitu, aku diterima YTB. Alhamdulillah. Terus aku kayak, gitu. Akhirnya, apakah lu sempat keterima di beasiswa lain atau Tidak. only YTB ya? Dan Unpad. Shout out. Shout out. Semuanya kita shout out ya Lam ya. Iya. Begitu. Nah, tadi kan ada satu hal yang harus di-note nih teman-teman ya. Iya. Tentang interview kan nggak apa-apa dong kalau misalnya kalian mau request ganti univ. Nah, ada nggak hal-hal lain yang mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang di SMA harus melakukan itu sebelum daftar YTB buat membuat bigger chance untuk keterima di YTB gitu. Tips and trick yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar ada nggak tuh ya? Jadi sebenarnya karena aku offline mungkin agak kurang relevan kalau aku ngomongin pengalamanku. Cuma aku tahu kalau pengalaman temenku yang daftar di tahun 2022 kemarin. Jadi kan karena udah online,
yang harus kamu persiapkan itu ketika kamu udah keterima berkasnya ya kan, selain kamu nyiapin berkas yang ribet itu, kalau misalnya udah keterima, yang untuk interview itu menurutku kamu wajib menyiapkan portofolio. Portofolio itu nggak harus dalam bentuk film seperti aku gitu, karena mungkin kalau aku jelas ya TV film, mungkin bikin film gitu atau gimana. Misalnya kamu apply jurusan bisnis juga, kamu juga bisa bikin kayak semacam scrapbook atau gimana yang menggambarkan kamu, future planmu gimana, dan kecintaanmu terhadap bisnis, misalnya gitu juga bisa. Ini untuk interview ya? Untuk interview ya. Menurutku soalnya kebanyakan pada begitu gitu anak-anak. Dan itu mungkin bisa di take notes gitu setelah itu. Dan selain kalau misalnya ada persiapan teknis untuk interview itu, menurutku kalau misalnya ketika masih SMA, dan ya karena kamu masih SMA dan punya banyak energi, banyak-banyakin aja aktif di kegiatan sosial. Nggak harus dalam kegiatan OSIS, tapi juga bisa dalam kegiatan RT, RW, apapun itu, karena semuanya itu sebenarnya bisa dibikin sertifikat. Kau bisa bikin sertifikat untuk dirimu sendiri dan minta ketua RT untuk tanda tangan misalnya. Jadi itu kayak, karena itu menjadi poin plus banget, karena beasiswa YTB ini tuh beasiswa yang menilai dari personal kita. Apakah itu punya relevansi sama minat yang jurusan yang mau dituju? Maksudnya kayak perbanyak sosial misalnya tentang video atau tentang bisnis, atau itu apakah itu punya relevansi? Sebenarnya kalau misalnya nggak ada relevannya juga nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya memang relevan itu bagus. Kayak misalnya aku emang mungkin dulu pernah masuk ekskul fotografi juga kan relevan ya. Dan akhirnya menang juara 3 short movie itu kan relevan. Cuma yang lain tuh sama sekali nggak ada relevannya. Cuma ya intinya sertifikatku mungkin sampai lebih dari 20 kayaknya waktu itu. Karena aku aktif di OSIS gitu. Jadi kayak hari guru, hari apa itu aku bikin aja sertifikatnya. Dan itu tuh ternyata works. Berarti tipsnya lagi berarti harus sekreatif mungkin menjual diri sendiri ya. Betul sekali. Betul sekali kalau misalnya kamu tuh anak yang aktif sekolah rapat atau gimana, ya udah jual aja diri kamu. Kayak sebagai aku tuh anak yang aktif. Gimana ya? Aku tuh anak yang aktif banget dan aku tuh juga punya passion. Aku punya passion yang mendalam dalam bidang film misalnya, makanya aku tuh join klub fotografi, terus makanya aku join lomba short movie, terus aku juga bikin film sama teman-teman aku gitu. Maksudnya disambung-sambungin aja gitu. Dan itu tuh kayak cukup tips yang menjual, untuk tips yang bisa intinya ya jualah diri kamu untuk YTB ini. Oke. Itu ya teman-teman, notes yang mau daftar YTB, notes untuk adik-adik yang di SMA juga mungkin lebih banyak. Itu yang harus kalian perhatikan. Sama ada nggak sih dokumen yang tricky untuk dikerjakan menurut Nilam? Yang pasti adalah letter of intent, karena itu ceritakan dong tentang letter of intentmu yang melegenda itu, yang semua orang tahu. Enggak semua orang nggak tahu. Aku cuma ngasih tahu ke kamu, Fajri. Oh iya. Letter of intent itu tuh kita harus pintar-pintar mengelaborasikan. Jadi kan ada 3 poin yang harus dielaborasikan. Yang pertama adalah kenapa kamu pilih major tersebut, kenapa pilih jurusan tersebut. Kedua, pengalaman akademik atau sosial apa yang relevan dengan major yang kamu pilih. Yang ketiga itu future plan kamu. Dan kalau misalnya kamu udah keterima di Turki gitu. Nah intinya pintar-pintar di letter of intent itu kamu harus pintar-pintar mengelaborasikan 3 poin ini. Gitu. Jadi waktu itu aku punya, dan aku pakai metode kayak problem solution gitu. Aku tahu problem yang ada di TV industri Indonesia, terus juga aku shout out hal tersebut di letter of intentku, dan aku bilang kalau misalnya ya dengan aku kuliah di Turki dan dengan kalau misalnya aku menjabarkan future plansku, aku tuh bisa solusikan problem membawa tersebut solusi gitu. lah ke Indonesia. Jadi kayak itu tuh menambah bobot sendiri untuk letter of intent tersebut gitu, yang juga disambung-sambungkan sama ya pengalaman sosial kamu yang relevan gitu. Gitu aja sih, mungkin itu sih. Pintar-pintar menulis aja. Oke. Panjang banget ya bahasan kita ya tentang YTB ini. Emang panjang guys. YTB ini yang terkenal apa sih singkatannya? Yayasan Turki Beasiswa atau? Bukan. YTB itu singkatan dari Yurtdese, Trukler ve Akrabat Topluluklar Başkanlığı, atau artinya Kementerian Luar Negeri Turki. Oke. Gitu. Ya, itu benar-benar obrolan yang sangat membantu ya buat yang mau daftar YTB yang ini. Makasih banget Nilam waktunya, makasih banget senior, sang anak lama, sang pemandu YTB kan. Terima kasih. Jadi gitu teman-teman. Obrolan yang panjang ini insya Allah sangat membantu buat teman-teman ya. Dan ini baru episode pertama ya.
Nanti bakal banyak lagi tips-tips untuk beasiswa-beasiswa lain yang bakal kita feature di Barudak Turki ini. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa like segala macem, nyalain bell notification semuanya lah. Pokoknya stay tune aja, bakal banyak banget saran-saran untuk beasiswa lagi. Oke, terima kasih teman-teman. See you in another video with Scholarcast.